Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rini Fitriani, NIM 203 2002 30 dan teman saya Sakinatul Ilahiyah NIM 203 2002 30 akan mempresentasikan tentang penilaian dalam pembelajaran fikih. Pengertian penilaian pembelajaran. Pembelajaran dalam pendidikan berasal dari kata instruction yang berarti pengajaran. Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut guru menciptakan, menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Sedangkan pembelajaran mata pembelajaran fikih DM ini merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang fikih, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara melaksanakan rukun Islam dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dan tujuan penilaian pembelajaran fikih. Yang pertama ada fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Dan yang kedua ada fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai atau angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan kenaikan kelas dan penentuan lulus atau tidaknya peserta didik. Yang ketiga ada fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang atau psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan tertentu. Yang keempat ada fungsi penempatan, yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi penentuan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Tujuan penilaian hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi dan mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keaktifannya dalam mengubah tingkah laku para peserta didik ke arah tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat, memberikan tanggung jawab atau accountability dari pemerintahan, masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan, pihak yang dimaksud meliput pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa. Ya, ada prinsip penilaian pembelajaran fikih. Yang pertama, mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kompetensi serta tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur sampel tingkah laku yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran, mencakup jenis-jenis instrumen penilaian yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang ketiga, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang digunakan secara khusus. Yang keempat, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan dalam hati. Yang kelima, dipakai untuk memperbaiki proses hasil belajar. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian. Setidaknya ada 7 prinsip yang harus diperhatikan oleh guru atau pengajar yang pada intinya menjadi faktor penunjang dalam melakukan kegiatan penilaian. Yang pertama, prinsip berkesinambungan. Kegiatan penilaian hasil belajar yang baik adalah penilaian yang dilaksanakan secara terus-menerus. Artinya, guru harus selalu memberikan penilaian kepada peserta didik sehingga kesimpulan yang diambil akan lebih tepat. Yang kedua, prinsip menyeluruh. Penilaian hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila penilaian tersebut dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh, menyangkut keseluruhan aspek tingkah laku siswa, baik aspek berpikir. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas ini terutama berhubungan dengan alat penilaian yang digunakan. Maksudnya, alat penilaian yang digunakan hendaknya mempunyai tingkat kebebasan dari subjektivitas atau bias pribadi guru yang bisa menggang. Yang keempat, prinsip validitas. Validitas atau kesahihan merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa alat penilaian yang dipergunakan benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Yang kelima, prinsip reliabilitas.
Reliabilitas adalah suatu pengukuran sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias, dan karena itu menjamin pengukuran yang lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Yang keenam, prinsip penggunaan kriteria. Penggunaan kriteria yang diperlukan dalam penilaian adalah pada saat memasuki tingkat pengukuran dengan menggunakan standar mutlak. Yang terakhir, prinsip kegunaan. Prinsip kegunaan ini menyatakan bahwa penilaian yang dilakukan hendaklah merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi siswa maupun bagi pelaksana atau guru. Jenis-jenis penilaian pembelajaran fikih. Jenis-jenis penilaian pembelajaran fikih ada 5. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir caturwulan, akhir semester, dan akhir tahun. Yang ketiga, penilaian diagnostik, yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Yang keempat, penilaian selektif. Penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan, masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Yang terakhir, penilaian penempatan yang ditunjukkan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Teknik penilaian pembelajaran fikih. Penilaian pembelajaran yang dilakukan baik dengan teknik tes maupun dengan teknik non-tes ditunjukkan untuk 2 hal. Yang pertama, untuk mengukur prestasi atau kemajuan belajar siswa. Kedua, untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran. Teknik tes. Teknik tes merupakan teknik yang digunakan dengan cara melaksanakan tes berupa pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan yang harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Tes yaitu cara untuk mendapatkan hasil dari pengukuran atau perbandingan kemampuan yang dimiliki antara 2 orang atau lebih yang dilaksanakan secara sistematis dan mempunyai standar objektif. Yang kedua, teknik non-tes. Penilaian non-tes adalah proses penilaian yang dilakukan tidak dengan melakukan tes atau ujian. Teknik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Yang kedua, wawancara atau interview. Dan yang ketiga, pemeriksaan dokumen. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui kolom diskusi. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.